Christian Eriksen kolaps di pertandingan Euro tadi malam, beruntung semuanya sigap dan membantunya di momen kritis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Marcelo dikabarkan akan bertahan di Real Madrid pada musim depan. Bek kiri Real Madrid Marcelo dikabarkan bertahan di musim 2021-2022 mendatang. Sebelumnya Marcelo sempat dirumorkan bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Alasannya, pemain asal Brazil ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad El Real. Kontrak Marcelo sendiri akan berakhir di tahun 2022 nanti. Sejak didatangkan dari Fluminense pada tahun 2007 silam, Marcelo sudah persembahkan banyak gelar bergengsi Real Madrid, termasuk 5 trofi La Liga dan 4 trofi Champions League. Liverpool dikabarkan akan kembali mendatangkan Raheem Sterling pada jendela transfer musim panas nanti. Raheem Sterling dikabarkan akan kembali memperkuat Liverpool di musim depan. Kabar tersebut juga diperkuat oleh jurnalis olahraga bernama Alex Miller. Alex Miller bilang peluang Sterling kembali ke Liverpool sangatlah besar. Alasannya penyerang Inggris tersebut masih mencintai Liverpool dan ingin kembali merumput di Anfield. Raheem Sterling sendiri pernah memperkuat Liverpool pada tahun 2012 silam. Selama membela skuad The Reds, Sterling sudah catatkan 128 laga dan mencetak 23 gol serta 25 assist. Borussia Dortmund menolak tawaran Manchester United untuk mendatangkan Jadon Sancho. Belum lama ini Manchester United mengajukan penawaran untuk mendatangkan Jadon Sancho. Sayang tawaran tersebut ditolak oleh Borussia Dortmund. Alasannya karena MU mengajukan penawaran terlalu murah yakni 78 juta euro. Sementara itu Borussia Dortmund sudah menurunkan harga Sancho dari 116 juta euro menjadi 94 juta euro saja. Kontrak Sancho sendiri bakal berakhir di tahun 2023 mendatang. Kabarnya winger timnas Inggris ini jadi salah satu daftar penjualan Borussia Dortmund. Mobil mewah pemberian Aguero dikabarkan dijual oleh staf Manchester City. Pada beberapa waktu yang lalu, Sergio Aguero memberikan hadiah berupa mobil dan jam tangan mewah kepada staf Manchester City. Diketahui staf tersebut bernama Ali Marlan. Pemberian tersebut merupakan kado perpisahan dari Aguero yang hengkang ke Barcelona. Akan tetapi Marlan melego mobil bermerek Range Rover tersebut ke situs jual beli eBay. Alasannya Marlan sudah nggak butuh mobil lagi. Sampai Jumat kemarin sudah ada 56 orang yang mengajukan penawarannya. Dan penawaran tertinggi berada di angka 59 juta euro. Lautaro Martinez dikabarkan menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Milan. Dilansir dari Calcio Mercato, Lautaro Martinez dikabarkan enggan untuk memperpanjang kontrak yang sudah diajukan Inter Milan. Kontrak Martinez sendiri bakal berakhir di tahun 2023 mendatang. Alasan Martinez enggan perpanjang kontrak karena pemain asal Argentina tersebut meminta gaji yang lebih besar. Martinez sendiri kabarnya meminta gaji senilai 6 juta euro. Sementara itu, Nerazzurri hanya sanggup membayar 4,5 juta euro saja. Kabar terbaru menyebut Inter Milan bakal menjual Martinez sebesar 90 juta euro. Argentina rilis skuad untuk Copa America yang sebentar lagi akan digelar. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni merilis 28 nama pemain yang akan berlaga di Copa America nanti. Di sektor kiper ada 3 nama handal yakni Franco Armani, Emiliano Martinez, dan Juan Musso. Berikutnya di baris pertahanan ada Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Germán Pezzella, Nicolas Tagliafico, Lucas Martinez, Christian Romero, dan Nahuel Molina Luquero. Kemudian di lini tengah ada Guido Rodriguez, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Alejandro Gomez, Angel Correa, sampai Nicolas Dominguez. Sedangkan di tombak penyerangan ada nama-nama beken seperti Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Julian Alvarez, Sergio Aguero, Nicolas Gonzalez, dan mega bintang Barcelona Lionel Messi. Yuda Febrian resmi memperkuat klub Atta Halilintar yakni AHPS Pati FC. Setelah mendatangkan Nur Hidayat, AHPS Pati FC resmi mendatangkan mantan pemain timnas Indonesia yakni Yuda Febrian. Hal itu juga disampaikan melalui akun Instagram resmi klub. Sebelumnya, Yuda pernah memperkuat skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong.
Sayang bek kiri berusia 19 tahun tersebut harus dicoret dari skuad Garuda. Hal itu disampaikan langsung pada bulan Desember lalu oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Alasan pencoretannya karena Yuda melakukan tindakan indisipliner yakni duga. Agen Anthony Martial menawarkan pemainnya ke klub ibu kota Spanyol yakni Real Madrid. Bersumber dari Express, Anthony Martial dikabarkan bakal angkat kaki dari Old Trafford. Untuk itu, agen Martial menawarkannya bermain di klub lain. Kabarnya sang agen mulai menawarkan Martial ke klub ibu kota Spanyol yakni Real Madrid. Nantinya Martial ditawarkan dengan status pemain pinjaman. Akan tetapi Los Blancos diminta membayar sejumlah uang untuk meminjam Martial selama 1 musim. Selain itu, Martial juga merasa sangat senang jika diberi kesempatan bermain di skuad El Real. Timnas Wales dan Swiss bermain imbang dalam laga kedua Piala Euro 2020. Bertanding di Stadion Olimpiade Baku, Wales dan Swiss berbagi angka di laga kedua Piala Euro dengan skor 1-1. Swiss berhasil menguasai laga dengan 65% penguasaan bola. Selain itu, Swiss mencatatkan akurasi umpan mencapai 88%. Mereka juga menorehkan 18 tendangan, di mana 4 tendangan diantaranya berhasil mengarah ke gawang. 1 gol Swiss dicetak oleh Breel Embolo, sementara 1 gol Wales dicetak oleh Kiefer Moore. Swiss sebenarnya berkesempatan memenangkan laga, sayang gol Mario Gavranovic dianulir oleh VAR. Timnas Wales menunjukkan foto formasi aneh saat pertandingan melawan Swiss. Pada hari Sabtu malam kemarin, Timnas Wales bertanding melawan Timnas Swiss. Bertanding di Stadion Olimpiade Baku, kedua tim bermain dengan hasil imbang. Sebelum memulai pertandingan, skuad Wales menunjukkan gaya yang kacau pada sesi foto skuad. Saat itu cuma Gareth Bale dan Joe Allen yang nggak punya barisan pemain di belakang. Dikutip dari Bleacher Report, kebiasaan aneh tersebut bukan yang pertama kalinya bagi Wales. Sebelumnya pada laga kualifikasi Piala Euro 2020, gaya berfoto mereka justru lebih berantakan. Finlandia sukses mengalahkan Denmark di laga pembuka grup B dengan skor tipis 1-0. Dalam laga pembuka grup B, Finlandia bertanding melawan Denmark. Pada laga tersebut, Finlandia berhasil unggul dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Stadion Parken Copenhagen, Denmark sebenarnya unggul dalam hal statistik. Mereka mencatatkan penguasaan bola, jumlah tembakan, dan tembakan mengarah ke gawang lebih banyak. Sementara Finlandia cuma catatkan 1 tendangan, di mana 1 tendangan tersebut mengarah ke gawang dan berbuah gol. Gol Finlandia tercipta melalui Jules Pohjanpalo di menit ke-59. Pada laga Denmark melawan Finlandia, Christian Eriksen tiba-tiba terjatuh. Pada laga Denmark melawan Finlandia, terdapat momen menegangkan di mana gelandang Denmark, Christian Eriksen tiba-tiba jatuh hilang kesadaran. Hal itu terjadi saat babak pertama akan berakhir. Tenaga medis yang langsung dipanggil ke dalam lapangan bahkan memberi pertolongan pertama dengan memompa jantung Eriksen. Selain itu, para pemain Denmark mengelilingi Eriksen sambil berdoa. Istri Eriksen yang hadir dalam laga tersebut terlihat sesungguhkan di tepi lapangan. Berikutnya, Eriksen ditandu keluar untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Saat ini Eriksen dikabarkan sudah sadarkan diri. Eriksen juga disebut sudah bisa berbicara. Pada laga grup B Piala Euro, Belgia berhasil mencukur Rusia dengan skor 3-0. Bertanding di Stadion Krestovsky di Saint Petersburg, Belgia tampil mendominasi. Hal tersebut terlihat dari presentasi penguasaan bolanya yang mencapai 67%. Selain itu, Belgia mencatatkan total 9 tendangan di mana 4 tendangan diantaranya berhasil mengarah ke gawang. Gol tersebut jauh mengungguli Rusia yang cuma mencatatkan 1 tendangan ke gawang. Laga tersebut dimenangkan Belgia. Aku berlutut di lapangan setelah laga melawan Rusia untuk mendoakan Eriksen yang jatuh nggak sadarkan diri. Belgia berhasil menang besar atas Rusia dengan mencetak 3 gol tanpa balas. 2 dari 3 gol tersebut dilesakan oleh sang bomber house goal Romelu Lukaku. Berkat penampilan prestisiusnya, Lukaku didaulat sebagai Star of the Match di Euro 2020 ini. Sementara itu, Lukaku sempat menangis saat mendengar kabar Christian Eriksen yang sempat kolaps.
Selain itu, Lukaku juga berlutut di Dramatic day. Simon Kjaer membuktikan dirinya sebagai kapten sejati dengan membantu menangani Christian Eriksen yang kolaps. Pada laga Denmark lawan Finlandia, Christian Eriksen jatuh nggak sadarkan diri. Insiden menegangkan tersebut terjadi beberapa waktu sebelum turun minum. Saat itu Simon Kjaer membuktikan dirinya sebagai sosok kapten sejati. Bek AC Milan itu langsung memastikan lidah Eriksen nggak tergigit. Berikutnya Kjaer jadi orang pertama yang memanggil tim medis. Selanjutnya Kjaer menghadang media untuk nggak merekam proses penanganan pertama Eriksen. Kjaer juga memerintah skuadnya membentuk pagar betis mengitari Eriksen. Gak cuma bertanggung jawab atas Eriksen, Kjaer juga pergi ke pinggir lapangan untuk menenangkan istri Eriksen yang menangis sesungguhkan. Terdapat momen haru pada insiden kolapsnya Christian Eriksen. Pada saat itu, pemain Denmark membentuk pagar betis untuk mengelilinginya. Memasuki penghujung babak pertama, Christian Eriksen mendadak jatuh nggak sadarkan diri. Saat itu para pemain Denmark dengan sigap membentuk pagar betis mengelilingi Eriksen. Pagar tersebut bertujuan untuk menghalangi sorot kamera dan mata penonton. Saat itu Eriksen sedang mengalami masa kritis dan bahkan harus mendapat bantuan oksigen. Gak cuma itu, seorang supporter juga memberikan spanduk bergambarkan bendera Finlandia untuk menutupi Eriksen sampai ditandu keluar lapangan. Berita terakhir, Gianluigi Buffon dikabarkan akan berseragam Parma pada musim depan. Masa depan Gianluigi Buffon masih menjadi tanda tanya. Kabar terbaru menyebut kalau mantan penjaga gawang Juventus itu akan kembali memperkuat Parma. Kabar itu juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Sebelumnya penjaga gawang asal Italia itu pernah berseragam Parma pada tahun 1994 silam. Selama 6 musim berseragam Parma, kiper berumur 43 tahun itu sudah mencatatkan 200 penampilan. Gak cuma itu, Buffon juga berhasil mempersembahkan beberapa trofi.